Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas 10 RPL 6, yang anggotanya yaitu Rezalu, Raka Yudhistira, Ryuza Alisyah Putra, Salma Harinisa Rizkiana. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan final project DP3. Langkah pertama yaitu akan dijelaskan oleh Rezalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezalu Syahbudin Afif dari kelas 10 RPL 6. Di sini saya yang pertama menjelaskan tentang database perpustakaan. Pertama-tama di sini kita create database, membuat tabel. Di dalam create tabel berisikan ID, nama, JK atau jenis kelamin, alamat, kota, tanggal lahir, dan nomor HP. Lalu kita memasukkan data-data, ada data dari tabel anggota, ID, nama, dan seterusnya. Lalu kita membuat tabel buku, create tabel. Tabel buku berisikan nomor buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Lalu memasukkan data tabel buku. Data tabel buku berisi nomor buku dan seterusnya. Lalu kita membuat tabel pinjam yang isinya nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Memasukkan tabel pinjam isinya nomor pinjam dan seterusnya. Membuat primagari pada tabel anggota. Alter tabel anggota, primary ID, alter tabel buku, primary nomor buku, membuat primary pada tabel pinjam, nomor buku, nomor ID, dan ID anggota. Seterusnya dari saya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Yudhistira, absen 29 dari kelas RPL 6, akan menjelaskan tentang file koneksi. Nah, sebelumnya saya sudah menyalakan Apache dan MySQL pada XAMPP. Nah, jika sudah, sebelum memulai codingan atau menulis script, kita harus mendownload sebuah PyMySQL dengan cara membuka file, klik file, lalu buka setting, nah lalu ke Python Interpreter, lalu klik tanda plus di sini dan cari PyMySQL. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita tidak usah mendownloadnya kembali. Nah, jika sudah, kita import PyMySQL di sini. Lalu dev koneksi DB, function koneksi DB yang berfungsi untuk menghubungkan ke database. Lalu di sini ada DB sama dengan PyMySQL connect, ada host sama dengan localhost, user sama dengan root, database sama dengan DB perpustakaan, dan auto commit sama dengan true. Nah, ini juga untuk menyambungkan ke database. Dan di sini ada return DB. Return DB itu untuk mengembalikan ke DB. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya untuk menjelaskan file fbuku dan main menu akan dijelaskan oleh Ryuza. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryuza Alisyah Putra, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan file fbuku. Yang pertama saya jelaskan adalah import koneksi. Di sini yang artinya dia terhubung dengan file koneksi yang sudah terhubung ke database. Lalu di sini ada kursor koneksi DB. Di sini ada function fbuku yang artinya
function ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada di tabel buku. Lalu di sini ada function tambah buku yang berguna untuk menyebutkan nama tabel bukunya. Di sini ada function tambah pinjam untuk menjalankan function pinjam. Lalu di sini ada function insert buku yang berfungsi untuk menambahkan buku yang di sini terlihat insert into, yang artinya dia untuk menambahkan data pada tabel buku. Lalu di sini ada function insert pinjam, yaitu artinya dia di sini terlihat ada query SQL-nya untuk menambahkan data pada tabel pinjam yang berisi nomor pinjam, ID, anggota, nomor buku. Lalu di sini ada function update pinjam yang berfungsi untuk mengupdate pada tabel pinjam itu sendiri. Lalu di sini ada view buku, ini juga sama fungsinya untuk menjalankan function tabel pinjam. Lalu di sini ada function update buku yang berfungsi untuk mengupdate buku. Di sini terlihat ada query SQL-nya, ada update tabel buku. Lalu di sini ada function delete buku yang berfungsi dia mengeksekusi untuk menghapus data-data buku yang ada di tabel buku. Lalu kita lanjutkan ke file main menu. Di sini terlihat file main menu ini terhubung ke file fbuku dan terhubung ke datetime. Lalu di sini ada print untuk menginformasikan ada fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi. Di sini ada pilihan menu, mau memilih menu yang mana. Di sini ada yang pertama ada pilihan menu 1, dia berfungsi untuk menampilkan data yang ada di tabel buku atau di database. Di sini terlihat ada view buku yang sudah terhubung ke file fbuku. Ada function view buku. Lalu selanjutnya ada pilihan menu 2 yang untuk berfungsi menjalankan fitur insert data. Lalu di sini ada pilihan menu 3 berfungsi untuk menjalankan fitur update data. Di sini selanjutnya ada pilihan menu 4 untuk menjalankan fitur delete data. Lalu ada pilihan menu 5 yang berfungsi untuk menjalankan fitur insert data peminjaman. Lalu di sini ada pilihan menu 6 yang berfungsi untuk mengupdate tanggal pengembalian. Oke, sekian dari saya. Untuk penjelasan penggunaan aplikasinya akan dijelaskan oleh Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengaplikasian pada perpustakaan. Pertama, mari kita run dulu pada main menunya. Nah, setelah di-run, kita sudah melihat di sini ada view data, insert data, dan lain-lain. Di sini kita akan mencoba semuanya dari view data, insert data, update data, delete data, peminjaman, dan pengembalian. Sekarang kita akan mencoba dari nomor 1 dulu. Pada pilih menu, kita ketik angka 1, kemudian enter. Nah, di sini view data itu difungsikan untuk melihat data-data yang sudah ada di SQL pun juga sudah ada seperti ini. Jadi di SQL dan Python sudah terhubung. Nah, sudah seperti ini. Di sini sama dengan yang ada di PyCharm. Kemudian di sini nomor 2, insert data, yaitu digunakan untuk menambah buku atau menambah data buku. Pertama, klik 2
atau ketik nomor 2, kemudian enter, kemudian nomor buku berapa yang ingin Anda tuliskan. Contohnya nomor buku nomor 23, judul buku Teluk Alaska. Pengarang buku Eka Aryani. Tahun buku, contohnya 2020. Jenis buku novel, input lagi, tidak. Enter. Data berhasil diinput. Lalu kita cek di SQL. Lalu di SQL kita run. Di sini sudah muncul data nomor buku 23, judul buku Teluk Alaska, pengarang Eka Aryani, tahun terbit 2020, jenis buku novel, status ada. Sudah sama seperti apa yang kita inputkan di PyCharm. Lalu kemudian di sini saya akan mencoba nomor 3, yaitu update data. Seperti biasanya kita mengetikkan angka 3, kemudian enter, kemudian masukkan nomor buku yang ingin diupdate. Lalu kita masuk ke SQL. Nah, di SQL sudah tertera buku-buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Di sini yang ingin saya update adalah nomor buku 15. Lalu masuk ke PyCharm lagi, lalu ketikkan angka 15, kemudian enter. Judul buku ingin diubah menjadi buku matematika. Kemudian enter. Pengarang buku tahun buku diganti menjadi 2018. Jenis buku pendidikan. Nah, lalu kita mengecek pada SQL. Nah, di sini sudah tertera nomor buku 15, judul buku menjadi matematika, pengarang menjadi Kasmini Danto Ali, tahun terbit menjadi 2018, jenis buku pendidikan. Kemudian kita mencoba delete data. Kita ketik nomor 4, kemudian enter. Misalkan nomor buku yang ingin dihapus nomor B002. Jangan lupa nomor buku harus sama, ya apa yang harus diinputkan. B002. Buku dengan ID berhasil dihapus. Lalu kita coba mengeceknya di SQL. Nah, sudah dihapus dari SQL-nya. Di sini saya akan mengaplikasikan nomor 5, yaitu pinjaman. Kita ketik angka 5,
kemudian enter. Sebelum kita ke kode peminjaman, kita ke SQL. Kita ke SQL, mengetikkan select bintang from tbl underscore buku underscore pinjam. Kemudian jangan lupa dikasih titik koma. Kemudian kita run. Di sini ada data-data peminjaman buku dan pengembalian buku. Di sini tanggal pinjam, di sini tanggal kembali. Kode peminjaman misalkan kita ketik PCM 03, ID anggota A03, kemudian nomor buku yang ingin dipinjam yaitu nomor buku 4. Karena nomor buku 4 ini sudah ada pada TBL buku. Input lagi atau tidak? Tidak. Lalu kita lihat MySQL. Apakah sudah tercantumkan? Di sini sudah tercantumkan seperti ini. Setelah itu, saya akan mengaplikasikan nomor 6, yaitu pengembalian. Pertama, kita mengetikkan seperti biasa, yaitu mengetikkan angka 6, terus kemudian enter. Setelah itu, sebelum memasukkan kode pinjaman, kita masuk ke SQL. Lah, di SQL ini, kita mengetikkan select bintang from tbl underscore pinjam dan jangan lupa diberi titik koma. Setelah itu, setelah select, lalu di run. Nah, setelah di run akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, lalu pilih no pinjam mana yang akan dikembalikan. Di sini yang belum dikembalikan kan PCM 02, PCM 0 dan PCM 01. Di sini saya akan membuat pengembalian yaitu pada PCM 02. Lalu di sini ketikkan PCM 02, lalu enter. Kemudian kembali Y atau tidak, pilih Y kecil. Y kecil. Setelah itu enter. Kemudian proses finished. Setelah itu masuk ke SQL, kita coba run apakah sudah kembali apa belum. Nah, pada PCM 02 meminjam pada 2021 bulan 6 tanggal 2 jam 11 lebih 4 menit 5 detik, kemudian dikembalikan pada tanggal 2021 tanggal 6 2021 bulan 6 tanggal 2 jam 1:36:56. Nah, seperti itu. Terima kasih.